Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita, karena dalam persekutuan hari ini kita merayakan hari pertama peringatan turunnya Roh Kudus. Kami jemaat bersyukur kepada Allah yang telah memberi Roh Kudus untuk menyatukan hati di dalam persekutuan ini. Kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan kita saat ini, maka itu marilah kita bersekutu dalam sukacita, memuji Allah yang telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 108 ayat 1 sampai 3, ayat 3 kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dulu. Mari kita memuji Tuhan dari buku Nyanyian HKBP nomor 462 ayat 1 dan ayat 3. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang diambil dari Yohanes 14 ayat 26, demikian bunyinya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku Nyanyian HKBP nomor 106 ayat 5 sampai 6.
dosa dan janji keselamatan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 645 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Kejadian 41 ayat mulai dari ayat 37 sampai 42. Marilah kita baca secara responsorial. Usut itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 3 sampai 4.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mengumumkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu tanggal 20 Mei 2024, tanggal 19 Mei 2024, dengan topik kuasa ditulti perbagian persadaho, yaitu kuasa Roh Kudus yang mempersatukan. Yang pertama, nama minggu kita hari ini yaitu Minggu Pentakosta pertama, artinya pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus. Yang kedua, statistik. Ketiga, Dewan Koinonia. Dewan Marturia, Dewan Koinonia. 6, kesekatan. Yang ketujuh, pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah di wilayah Filipi hari Selasa 21 Mei 2024 di rumah keluarga MD Ratu Wisang T. Burusiaan, alamat PTN Bumi Sukma Permai, Blok B10 nomor 8. Di wilayah Kolose hari Selasa 21 Mei 2024 di rumah keluarga Nyonya J. Nainggolan Pusuk R. Burusianipar, alamat Komplek SMP Negeri 20 Antam. Di wilayah Galatia hari Rabu 22 Mei 2024 di rumah keluarga D. Sihombing M. Buru Manurung, alamat Jalan Andi Jalanti nomor 34 Kaluisi. Di wilayah Korintus hari Rabu 22 Mei 2024 di rumah keluarga Situawe Purba D. Purudamani, alamat Jalan Degdata 3 nomor 12 Parung Tampung. Di wilayah Galilea hari Kamis 23 Mei 2024 di rumah keluarga Insinyur LB Hutapea SIR Buru Simarmata, alamat Grand Orchard Jalan Orchard Garden nomor 10 Tanjung Bunga. Kebaktian masuk pukul 19.30. Kedelapan, pengumuman. A1, pelayanan pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu 19 Mei 2024, Pendeta Polisman David M. Lubis MTH, Pendeta fungsional HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Tamaruna, Resort Tamaruna. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A2, KOR wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 2 Juli 2024 yang akan datang, KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Efesus. A3, pesta peringatan turunnya Roh Kudus.
Prakosta pertama, kita beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang telah mengutus Roh Kudus-Nya menyertai dan membimbing seluruh orang percaya. Setelah selesai kebaktian minggu, akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang melayani hukuman siasat gereja, bertempat di gereja Bahasa Batak, ibadah di pos Pelua disatukan di HGW Makassar, Jalan Marjawali nomor 14, masuk pukul 8.45 WITA pagi. Pada hari Senin 20 Mei 2024 adalah hari kedua pesta peringatan turunnya Roh Kudus, Pentakosta kedua. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian untuk memperingatinya. Ibadah dilaksanakan dalam bahasa Batak, masuk pukul 9 WITA pagi. Dihimbau kepada Korama, Ebenezer dan Paropuan gabungan untuk melayani pujian. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. A4. Pesta pembangunan pos pelayanan 2 dan hari ulang tahun HKW Makassar ke-63 tahun. Pada hari Minggu 26 Mei 2024 yang akan datang, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan sekolah minggu dan pos pelayanan 2 disatukan di Soko Talenta, masuk pukul 8.45 WITA. Tertulis pukul 9 tapi masuk pukul 8.45 WITA. Dalam rangka pesta pembangunan pos pelayanan 2 yang dirangkaikan dengan ulang tahun HKB Makassar, Resort Sulawesi Selatan ke-63 tahun. Kita mengantarkan persembahan ke depan altar dalam amplop. Setelah ibadah dilanjutkan acara pesta perayaan, dimohon kepada pemohon kategorial dan wilayah untuk membawa silua. Marilah kita mengikutinya dengan penuh sukacita. Himbauan untuk pemohon marga sehubungan dengan adanya kegiatan pesta pembangunan pos pelayanan 2 dan ulang tahun HKW Makassar ke-63 tahun. Pada hari Minggu 26 Mei 2024 dimohon kepada pemohon marga yang acara pertanyaan atau arisan bertepatan dengan acara kegiatan tersebut dimohon untuk dijadwalkan ulang. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 6. Pelantikan panitia tahun Ekumene inklusif. Pada hari ini Minggu 26 Mei 2024 gereja kita akan melaksanakan acara sebagai berikut. 1. Launching tahun Ekumene inklusif tahun 2024. Yang kedua, pelantikan panitia Ekumene inklusif tahun 2024. Acara-acara tersebut di atas dilaksanakan di Soko Talenta. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A7. Undangan rapat panitia PES pembangunan pos pelayanan 2. Pada hari Senin 20 Mei 2024, Ketua Umum Panitia Pesta Pembangunan Pos Pelayanan 2, Amang Pendeta PDM beserta mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat dimulai pukul 18 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. Ralat pada hari Senin itu tanggal 20 Mei masuk pukul 18. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKW Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Guru Simajuta. Kedua, Nyonya Situa B. Banjar Nahor JG Boro Manula. Yang ketiga, Inang Nona Parulian Boro Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima,
Inang Nyonya Wenela Hoka Boru Pasaribu. Yang keenam Inang Nyonya Situa Kagultom CH Boru Pardede. Yang ketujuh Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. Yang kedelapan Inang Nyonya MP Tonga Boru Samosir. Yang kesembilan Inang Nyonya Situa Atesi Majuta SMN Boru Siahaan. Kesepuluh Inang Nyonya V Silaban Boru Papahan. Yang kesebelas Inang Nyonya Situa J Pasaribu Boru Marpau. Bagi yang jemaat yang keluarga yang sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 20 sampai dengan 26 Mei 2024. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Keuangan dapat kita lihat di dalam warta kita masing-masing. Demikianlah warta kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendengarkan pujian dari Kor Remaja.
Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1 dan selanjutnya sekaligus mengumpulkan persembahan. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa atas kasih setia dan rahmat-Mu yang melingkupi kehidupan kami. Dan bila mana di dalam minggu yang berbahagia ini, dalam memperingati hari turunnya Roh Kudus di Minggu Pentakosta ini ya Tuhan, masih melayakkan kami untuk datang bersyukur dan menyanyikan pujian dan doa kami kehadiran-Mu. Kiranya ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan yang dapat membaharui kehidupan kami, terlebih lewat firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan. Roh Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Pentakosta hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikianlah pembacaan firman Tuhan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah
di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi dimanapun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita membaca kisah para rasul ini, tentulah kita akan mengingat bahwasanya kitab ini berisikan kisah daripada Rasul Yesus Kristus dalam memberitakan kabar baik kepada semua orang percaya, untuk mengenal keselamatan, untuk mengenal apa yang telah dikerjakan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Namun kita tidak boleh lupa untuk membaca kisah para rasul ini, kitab ini, bahwa dalam pekerjaan yang dilakukan oleh para rasul, oleh para murid Tuhan Yesus, ada peran dan kuasa Roh Kudus yang memampukan para rasul untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya ketika Yesus sebelum terangkat ke surga, dia berpesan kepada muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi." Dan firman Tuhan pada Minggu Pentakosta ini menyegarkan kita kembali bagaimana para rasul, para murid-murid Tuhan Yesus menerima apa yang dijanjikan oleh Yesus bagi mereka, Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Pertama, kita boleh melihat bagaimana latar belakang daripada hari Pentakosta. Ini amat penting untuk melihat bagaimana kita memaknai dan mempelajari serta mengimani, sehingga kita sebagai gereja HKBP selalu merayakan dan memperingati hari Pentakosta, terlebih pada hari ini dilatar belakangi oleh hari raya 7 minggu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sebelum bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, melalui Musa mereka diperintahkan Tuhan untuk merayakan hari 7 minggu atau hari raya 50 hari. Waktu mereka panen gandum, waktu mereka panen dari hasil ladang mereka, mereka akan mempersembahkan syukur itu di Yerusalem, dan mereka berkumpul di Yerusalem untuk mengingat juga bagaimana Tuhan memberkati mereka, menyelamatkan mereka ketika mereka ada di pembuangan Mesir dan dilepaskan oleh Allah dan memasuki tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Itu mereka, mengapa mereka merayakan hari raya 7 minggu atau hari 50 hari. Ini adalah kabar sukacita bagi mereka, sehingga mereka ketika hari Pentakosta ini tidak melakukan pekerjaan, tetapi orang-orang saleh pada saat itu berkumpul di Yerusalem. Dan hari Pentakosta adalah hari ke-50 sesudah Paskah. Bagi umat Yahudi, Pentakosta adalah suatu hari yang besar yang dirayakan di berbagai negeri. Datang orang dari berbagai negeri berkumpul ke Yerusalem. Itu sebabnya kalau kita baca tadi di dalam ayat 5 dikatakan, waktu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit ini. Jadi bisa kita melihat bagaimana ramainya
bagaimana perayaan Pentakosta hari ke-50 sesudah Paskah dirayakan di dalam perjanjian lama dan memasuki perjanjian baru dirayakan juga. Dan itu yang boleh kita lihat ketika Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Karena Tuhan sudah berjanji Roh Tuhan akan ada pada kalian untuk bersaksi. Hal inilah bagaimana Tuhan mempersiapkan setiap orang yang dipakainya untuk melangsungkan ataupun menjadi jalan Tuhan melanjutkan pemberitaan keselamatan yang telah dikerjakan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita boleh melihat sekalipun kita memperingati itu sama seperti hari ini, sama seperti Nats ini, orang Yahudi merayakan di Yerusalem hari Pentakosta, kita boleh melihat bukan di situ awal datangnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah bagian dari kepribadian Allah yang tidak bisa dipisahkan. Kita mengenal Allah sebagai pencipta, kita mengenal Yesus Kristus sebagai penjelamat, kehadiran Dia yang datang dari rupa manusia, dan kemudian Dia memberikan Roh-Nya yang merupakan kepribadian Allah juga, yang kita kenal dengan ketertunggalannya. Kita boleh melihat bukan pada saat hari Pentakosta itu ada Roh Kudus, tetapi pada zaman ketika Tuhan menggenapi dan bekerja di dalam perjanjian lama sudah. Kita boleh melihat Nabi Yesaya yang diberkati oleh Allah, yang Roh Allah ada pada dia, sehingga ia boleh menjadi nabi yang boleh bekerja mewartakan tentang kebenaran Allah kepada umat Israel. Kita boleh melihat ketika Yesaya yang diurapi oleh Allah untuk membangun bait Allah. Kita boleh melihat tadi seperti epistel yang kita baca itu, Yusuf yang dipakai oleh Allah, dia penuh dengan Roh Allah sehingga dia dipakai menjadi tangan kanan daripada Raja Fir'aun. Dan banyak lagi yang bisa kita lihat, bahkan Saul, bahkan Yehezkiel dan lain sebagainya. Roh Tuhan ada sebelumnya dalam perjanjian lama, dan pada saat ini juga Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Roh-Nya yang memelihara, Roh-Nya yang menuntun, Dialah yang menyampaikan firman dan wahyu dari Allah. Roh Kuduslah yang meneruskan pekerjaan Yesus di dunia ini untuk menyatukan, untuk memanggil orang percaya. Nah, inilah mengapa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya diam di Yerusalem, seperti yang Ia perintahkan kepada mereka, jangan engkau meninggalkan Yerusalem, karena Tuhan akan menggenapi janjinya. Karena Tuhan sudah menubuatkan itu di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu terjadi, aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua orang, bahwa anak-anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat, baik orang-orang tua yang mendapatkan mimpi, teruna-teruna dan penglihatan. Mereka aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Ini ternyata sudah dinubuatkan oleh Allah di dalam kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Itu mengapa Yesus dengan tegas mengatakan jangan pergi dari Yerusalem, karena apa yang telah dinubuatkan Allah di dalam perjanjian lama dalam kitab Yoel, mereka akan dicurahkan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah murid Tuhan Yesus ini bertahan di tengah mereka kegundaan, di tengah kesedihan? Yesus meninggalkan mereka yang selama ini telah bersama-sama dengan mereka. Tentu mereka merasa cemas, mereka merasa sedih, kehilangan, karena Yesus sudah berangkat ke surga. Tetapi boleh kita lihat kesetiaan dan ketaatan selalu menerima buah yang baik. Sekalipun para murid di dalam kesedihan, di dalam kecemasan, mereka tetap teguh di dalam janji Yesus. Itu mengapa hakikat manusia sebenarnya yang diminta adalah kesetiaan. Hakikat manusia yang diminta adalah ketaatan. Bila mampu menjadi orang yang setia dan taat, kita akan menerima buah yang manis. Dan itu diterima oleh para murid yang berkumpul di Yerusalem. Mereka berkumpul di suatu tempat, Allah menunjukkan kuasanya, dan Allah selalu memakai berbagai cara untuk menunjukkan kehadirannya, untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras, nyala lidah-lidah api
Bila itu angin ini kalau kita lihat di dalam latar belakangnya itu ruah. Kalau dalam bahasa Yunani-nya pneuma, yakni angin, nafas, energi. Dan itulah cara Allah untuk menunjukkan siapa dirinya. Waktu Allah bercakap-cakap dengan Musa untuk menyuruh dia menjadi nabi yang membebaskan bangsa itu, Tuhan menunjukkannya dengan nyala api. Tuhan pernah juga menunjukkan kemahakuasaannya dengan angin. Dan inilah kita lihat pernyataan Allah dengan rohnya. Dia menunjukkan kemahakuasaannya dengan tiupan angin yang keras, nyala lidah-lidah api kepada para murid. Karena itu boleh kita lihat di sini Roh Kudus yang digambarkan sebagai nyala api adalah untuk menyucikan, menguduskan. Lidah-lidah api seperti nyala api ini merupakan suatu gambaran yang sangat luar biasa yang diberikan kepada murid-murid Yesus agar mereka mampu berkata-kata, bersaksi tentang kebangkitan Yesus kepada banyak orang yang pada saat itu berbondong-bondong ke Yerusalem. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang menerima Roh Kudus itu akan ditandai dengan perubahan di dalam hidupnya. Sama halnya dengan para rasul. Mereka mampu berkata-kata, mereka mampu bersaksi, membuat orang tercengang-cengang, membuat orang takjub akan pekerjaan daripada Roh Kudus. Mereka orang Yahudi, namun mampu berbicara yang bukan bahasa mereka. Kita boleh melihat begitu banyak bahasa yang mereka gunakan yang dimengerti oleh orang-orang banyak yang pada saat itu datang di tengah-tengah perkumpulan pesta Pentakosta itu. Ada berbahasa Arab, Persia, Media dan lain sebagainya. Inilah kuasa Roh Kudus yang memampukan orang percaya, yang membimbing orang percaya untuk melakukan, meneruskan pekerjaan Kristus di tengah-tengah dunia ini, untuk mengajari kita bersekutu, untuk mengajari kita bersaksi, untuk mengajari kita melayani. Melalui Roh Kudus yang hadir pada murid Tuhan Yesus, awalnya mereka 120 orang, akhirnya percaya 3.000 orang dan dibaptis. Inilah yang tidak terselami bagaimana cara kerja Tuhan memakai kita untuk mewartakan siapa Yesus yang menjadi juru selamat kita. Kemampuan berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh masing-masing orang dengan latar belakang bahasa yang berbeda yang diberikan Bapa kepada murid-murid ini merupakan suatu terobosan agar Injil itu dapat didengar, dapat diterima oleh banyak orang yang datang dari berbagai kalangan. Itu mengapa kita boleh melihat mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya semua ini? Dan inilah yang bisa kita saksikan dari Yerusalem, Injil menyebar ke seluruh dunia, termasuk kepada kita. Sungguh luar biasa, bukan Amanginang, remaja Naposo Gunung. Kita menjadi tahu siapa yang kita percaya. Kita menjadi berbahagia Injil ada di tengah-tengah Sulawesi Selatan ini. Ini pekerjaan daripada Yesus Kristus sendiri, pekerjaan daripada Roh Allah sendiri. Itu mengapa Tuhan mengatakan, Rohku akan ada padamu, engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung. Apakah yang menjadi sukacita kabar yang akan kita bawa di tengah-tengah peringatan perayaan hari Pentakosta ini, Amanginang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Roh Kudus adalah Allah sendiri yang hadir dalam diri setiap orang yang percaya. Berarti kuncinya setiap orang yang ingin menerima Roh Allah, pernyataan Allah, Roh Kudus adalah harus percaya. Setiap orang yang percaya dan dibaptis, dibersatukan di dalam nama Bapa, Anak dan Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka Roh Kudus sudah ada di dalam dia. Melalui Roh Kudus yang ada pada kita, itu yang menuntun kita untuk menuruti kehendaknya, memampukan kita di dalam keterbatasan kita, khususnya untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Roh Kudus juga mengajari kita untuk bersekutu. Kita boleh berkumpul di sini, ini adalah Roh yang bekerja di dalam diri kita, sekalipun kita berbeda, tetapi kita
untuk memuliakan Allah. Inilah hal yang luar biasa yang perlu dan patut kita syukuri. Bukan hanya kita diselamatkan dari segala keberdosaan kita, bukan hanya kita boleh melihat bagaimana pengorbanan Yesus yang luar biasa jauh memberikan nyawanya untuk kita, tetapi ketika dia naik ke surga, dia memberikan penghibur bagi kita, yang menuntun bagi kita. Itu mengapa tadi dibacakan hukum Tuhan pengganti di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti kita harus meminta kehadiran Roh Kudus ada di dalam hati kita, agar kita dapat melakukan buah-buah roh yang dituntun oleh Allah di dalam kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan juga. Bagaimana orang dapat menjadi orang yang setia, orang yang sabar, penuh cinta kasih, penuh kelemah lembutan, bisa menguasai dirinya bila dia tidak meminta kehadiran daripada Roh Allah ada di dalam dirinya. Roh Allah tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun manusia itu mendukakan Allah dalam berbagai dosa dan keinginan dagingnya. Berarti kitalah yang menolak, kitalah yang tidak melihat bagaimana Roh Allah itu adalah hal yang luar biasa menuntun kita, agar kita tahu dan kita mengingat apa yang telah dimateraikan Allah, yang diajarkan, dikerjakan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Cukup menarik di dalam buku ini dikatakan, buku dalam nyanyian tentang Roh Kudus dikatakan, suara nitongdi nituhatai jok-jok di lausi. Dalam bahasa Indonesia dikatakan suara Roh Kudus selalu kadang kita abaikan. Oleh karena kehendak bebas kita, Roh tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita di dalam keberdosaan kita, Allah tetap menunggu dan menempatkan Roh-Nya kepada kita. Tapi kehendak bebas kita selalu memilih apa yang menyenangkan hati, padahal itu menjatuhkan kita di dalam kesesatan. Bagaimana kita dapat melakukan buah-buah Roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan lain sebagainya, bila kita tidak meminta Allah tinggal di dalam hati kita. Yang kedua, bagaimana kita boleh melihat di dalam topik minggu kita hari ini dikatakan bahwa kuasa Roh Kudus yang mempersatukan. Inilah yang kita boleh melihat hingga pada saat ini, dan kita harus berdoa dan berjuang mendoakan seluruh pemberita Injil di muka bumi ini. Orang-orang percaya, bukan hanya itu ditujukan kepada para pelayan, para hamba Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Ingat ketika Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan menjadi saksiku. Berarti kita penerus mewartakan Yesus itu di tengah kehidupan kita. Bukan kita harus mengkristenkan orang, tidak, tapi saksikanlah, wartakanlah Yesus itu di tengah kehidupanmu dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kehidupan orang Kristen yang terpancar dengan kehidupan yang melakukan kasih, kehidupan orang Kristen yang hidup di dalam buah-buah Roh, itu adalah jalan kita menjadi orang yang boleh bersaksi, menjadi orang yang boleh melayani, menjadi orang yang boleh bersekutu di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi ingat, bila orang yang sudah percaya, bila orang yang sudah dibaptis, tugasnya wartakan Yesus di tengah kehidupan. Kalau kita jadi orang tua, wartakan kepada anakmu. Kalau kita yang sudah berumah tangga, wartakan kepada pasangan. Kalau kita memiliki sahabat, handai tolan dan lain sebagainya, wartakan Yesus di dalam pergaulan, agar semua orang terberkati. Kita boleh melihat juga keterbatasan di dalam murid-murid ini ketika mereka dipakai oleh Allah. Sesungguhnya sebelum Yesus terangkat ke surga, atau sebelum Yesus disalibkan mereka dalam ketakutan, bagaimana kami tanpa guru kami?
bagaimana kami tanpa Tuhan kami. Tetapi kita lihat, ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Karena Roh Kudus akan memampukan setiap orang yang meminta pertolongannya. Bila engkau kurang hikmat, mintalah Roh Allah. Bila ada keterbatasan di dalam kita, mintalah Roh Allah. Lakukan yang terbaik. Tuhan akan beri buahnya berkelimpahan. Petrus dipakai berkhotbah dan para murid lainnya dipakai untuk bersaksi di dalam berbagai bahasa. Tapi kita lihat buahnya. 3.000 orang percaya dan dibaptis. Inilah mujizat yang luar biasa. Maka ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Jangan lihat keterbatasanmu. Kerjakan apa yang mampu kita kerjakan. Serahkan itu kepada Tuhan. Roh Tuhan yang akan melipat gandakannya. Agar di sana kita boleh yakin dan penuh dan tidak bimbang terhadap pekerjaan Roh Allah yang memampukan, membimbing dan menguatkan kita. Dan kita boleh melihat di sini, ketika para murid boleh bersaksi di dalam berbagai bahasa, berarti karunia itu sebenarnya tidak dibatasi hanya dengan berbahasa ini seperti mereka tidak. Karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita banyak. Tadi saya katakan Amang Inang, Yusuf diberikan Roh Allah. Kita sudah baca itu Gokton tidur si Joseph ini penuh dengan Roh Tuhan. Dia menjadi seorang tokoh yang dapat mengorganisir manajemennya baik ketika para rakyat di Mesir mengalami kelaparan dan sekitarnya. Dia menjadi orang yang rapi. Bezalel dimampukan oleh Allah, diberikan roh kepada dia sehingga dia boleh membangun bait Allah. Saul dan lain sebagainya. Karunia itu tidak terletak di sana. Kita semua dimiliki, dimampukan dengan berbagai karunia. Mari melihat itu sebagai anugerah yang harus kita pakai mewartakan kasih Allah. Dan saya boleh mengingatkan kita kembali, terlebih kita di generasi yang masih muda, bila berpaku di dalam najdi, sebagai kita HKBP menolak akan bahasa-bahasa roh yang tidak dimengerti, yang membuat kekacauan di tengah-tengah persekutuan. Inilah yang bisa kita lihat dan itu tertulis di dalam konfesi. Para murid dimampukan mewartakan kasih Allah di dalam berbagai bahasa. Banyak orang murid percaya akhirnya. Dan ini menjadi sebuah pandangan kita, konfesi kita, panindanio kita. Molo adon bahasa roh yang mengacaukan, yang tidak dimengerti oleh orang lain, itu kita tolak. Karena karunia itu bukan hanya sebatas pada itu, tetapi kita boleh melihat cara kerja Roh Kudus kepada kita, menuntun kita, mengajari kita untuk meneruskan pekerjaan Yesus di dunia ini dalam berbagai karunia yang ada pada kita. Karena itu, Amang Inang yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, remaja dan apostol Bulung, berangkatlah dengan sukacita yang baru. Dia bukan hanya menjanjikan kepada kita keselamatan, tetapi dia memberikan penghibur bagi kita, penuntun bagi kita, agar sepanjang masih Tuhan berikan kesempatan bagi kita di dunia ini, kita tidak perlu takut dan tidak perlu cemas. Rohnya ada pada kita. Selamat merayakan Minggu Pentakosta ini. Mintalah Roh Kudus untuk menuntun kita agar kita mampu melakukan apa yang dikehendakinya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setiamu yang telah meneguhkan kami lewat firman-Mu yang telah kami dengarkan di dalam minggu peringatan hari turunnya Roh Kudus di Minggu Pentakosta ini. Kami mengingat bagaimana Tuhan mencurahkan Roh-Mu kepada para murid-Mu, para rasul, sehingga mereka Tuhan Engkau karuniai dengan kuasa-Mu sehingga mereka boleh bersaksi, mewartakan kebangkitan dan keselamatan yang Engkau kerjakan kepada orang-orang yang datang dari belahan dunia ini. Sehingga itu menjadi dampak yang luar biasa bagi kami. Kami adalah benihnya, kami adalah buahnya. Sehingga kami juga Tuhan turut merasakan kehadiran Tuhan, keselamatan dan dampak dari kebangkitan melalui para pemberita Injil yang Engkau pakai dengan Roh-Mu untuk menyaksikan Yesus di tengah-tengah dunia ini
sehingga banyak orang percaya. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk jaminan yang Engkau berikan kepada kami. Kuasa-Mu dan kehadiran-Mu yang Engkau nyatakan melalui Roh Kudus, kehadiran Allah yang Engkau berikan kepada orang yang percaya. Maka kamilah ya Tuhan yang boleh berkumpul di sini adalah orang-orang yang percaya, yang telah Engkau bersatukan di dalam Engkau, Anak-Mu dan Roh Kudus. Maka bila mana Tuhan Engkau telah memberikan Roh Allah bagi kami, Roh-Mu bagi kami, tuntun kami ya Tuhan untuk mendengarkan Engkau, tuntun kami dan ajari kami untuk senantiasa meminta pertolongan-Mu. Karena Roh Kudus-Mu adalah penghibur yang menuntun, menolong dan membimbing kami ya Tuhan untuk mengetahui jalan yang terbaik dan untuk meneruskan pekerjaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bila kami di dalam kegelisahan, bila kami di dalam keberdosaan, bila kami Tuhan di dalam kesedihan dan keputusasaan, Roh Tuhanlah yang mengingatkan kami, agar kami Tuhan mampu menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja untuk melakukan segala sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami, agar itu yang menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang percaya dan teguh di dalam iman kami. Ajari kami ya Tuhan, bila Tuhan telah mewartakan Roh-Mu kepada kami, maka kami harus melakukan apa yang Tuhan anjurkan bagi kami, apa yang Tuhan haruskan bagi kami, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam buah-buah Roh-Mu ya Bapa. Dalam seluruh jemaat yang boleh hadir di tempat ini, kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah sukacita kami Tuhan penuh di dalam Engkau, baik kami yang telah bekerja, berumah tangga, yang bersekolah, yang duduk di bangku kuliah, bahkan yang mencari pekerjaan. Kami percayakan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihani seluruh jemaat kami yang berbeban berat, yang di dalam sakit, penyakit, dan pergumulan. Kasih dan kebaikan Tuhanlah yang menaungi hidup mereka, agar mereka tetap meyakini dan percaya akan kuasa dan kehadiran Tuhan yang tidak pernah melupakan orang-orang yang Engkau kasihi. Berkati dan limpahkanlah kesehatan dan umur yang panjang bagi jemaat kami yang merasakan syukur atas ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Biarlah mereka senantiasa memuliakan Tuhan atas berkat-berkat yang mereka terima. Kasihanilah juga Tuhan kami di tengah-tengah gereja, di dalam setiap program dan pelayanan kami. Bahkan dalam rencana kami ya Tuhan untuk mengadakan pesta pos pelayanan Goa Tuhan, pos di Goa ya Bapa, dalam pembangunan yang akan kami berlangsungkan di tanggal 26 ini. Jalan kami ya Tuhan untuk mengembangkan pelayanan di Kabupaten Goa dengan berdirinya HKBP di sana. Kami percaya segala persiapan yang akan kami adakan Tuhan akan berkati. Berkati panitia, berkati para halado, berkati seluruh jemaat. Biarlah Tuhan itu menjadi jalan kami untuk mewartakan kasih setia Tuhan di tengah-tengah Kabupaten Goa. Kami percaya juga Tuhan Engkau akan memberkati dalam pelayanan kami dalam satu pekan ini, pekerjaan dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Kami berdoa bagi seluruh pimpinan kami ya Bapa, di bangsa dan negara kami, gereja kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka sehingga mereka Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Kasihanilah saudara-saudara kami yang harus berjuang untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Mereka yang teraniaya oleh akibat perang, mereka yang di dalam kelaparan, keputusasaan dan bencana alam. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang tidak mampu, yang tidak dapat merasakan seperti apa yang kami rasakan pada saat ini, kasihanilah. Kami percaya Roh Tuhan akan mengajari kami menjadi anak-anak Tuhan yang bermurah hati kepada orang yang berkekurangan. Inilah Tuhan doa kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Hidupku
sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinarilah dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemooh oleh dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada kehidupan yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amen.
menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari ini bagi kita untuk Bapak Ibu dan remaja dan aposo yang sudah bisa menerima perjamuan kudus. Nanti setelah ini akan diadakan perjamuan kudus di bahasa Bapak.